Alhamdulillah ya, walaupun kami baru masuk 4 besar di Provinsi Jawa Barat, itu merupakan BPP terbaik untuk Wow. tingkat Jawa Barat. Ya, baik sahabat RCL dan juga pemirsa kami TV dimanapun berada, kali ini SK Perdana dan juga tim yang bertugas tengah ada di Kecamatan Jampang Kulon, tepatnya adalah bersama dengan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Jampang Kulon, dan sudah hadir bersama Aska adalah koordinator dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Jampang Kulon, yaitu adalah Ibu Ucurohila SPTMP. Halo Ibu, selamat siang. Ya, selamat siang, Aduh, ya. Ibu, ini saya penasaran, saya sedang datang ke Kecamatan Jampang Kulon, kemudian juga bertemu dengan Balai Penyuluh Pertanian. Kita semua paham bahwa di Kabupaten Sukabumi salah satu aspek yang sangat menunjang perekonomian Kabupaten Sukabumi adalah pertaniannya itu sendiri. Kebetulan bertemu dengan Ibu dari Balai Penyuluhan Pertanian yang ada di Kecamatan Jampang Kulon. Saya penasaran Bu, Balai Penyuluhan Pertanian berhubungan dengan pertanian otomatis itu sebetulnya kalau ngomongin tentang tugas pokok dan fungsinya itu sebagai apa sih Bu? Oke ya. Kalau kita lihat fungsi dari Balai Penyuluhan Pertanian ya, kita kaitkan sebagai Kostra Tani ini ada 5 fungsi. Yang pertama bahwa Balai Penyuluhan Pertanian atau kita istilahkan BPP itu sebagai pusat data dan informasi pertanian. Yang kedua BPP merupakan pusat gerakan pembangunan pertanian. Ketiga sebagai pusat pembelajaran. Keempat sebagai pusat agribisnis, pusat konsultasi agribisnis, dan kelima BPP mempunyai fungsi sebagai pusat jejaring kemitraan. Nah, itu tugas-tugas kami penyuluh pertanian di BPP Pertanian ini. Berarti ternyata bukan hanya tentang penyuluhannya saja, bahkan sampai data pertaniannya pun ada di BPP itu sendiri, Bu ya. Nah, kalau bicara tentang data, berarti Ibu memang punya data dari berapa jumlah kelompok tani yang ada di Kecamatan Jampang Kulon, Bu ya. Sejauh ini sudah ada berapa banyak kelompok tani atau berapa banyak ya berarti kan jumlah petani dan kelompoknya itu sendiri yang ada di Kecamatan Jampang Kulon, Bu? Untuk jumlah kelompok taninya kami sudah ada 128 poktan, lumayan ya. Besar. Yang gapoktannya ini 11 gapoktan. Terus kelompok wanita taninya yang aktif 6 KWT dan taruna tani yang khusus kelompok gabungan pemuda-pemuda milenial ini ada 3 kelompok. Kami di sini jumlah desanya adalah 10 desa ditambah 1 kelurahan jadi 11 gitu. Berarti dari 10 desa dan 1 kelurahan atau berjumlah 11 wilayah lah ya gitu ya di Kecamatan Jampang Kulon ini ada lebih dari 100 kelompok tani. 128 kelompok tani yang kami bina. Kalau bicara tentang rata-rata atau kebanyakan di Kecamatan Jampang Kulon sendiri, Bu, kebanyakan kelompok tani ini bertani tanaman apa, Bu, biasanya? Karena wilayah 6 Jampang Kulon itu termasuk di dalamnya Kecamatan Jampang Kulon merupakan lumbung panganan di Kabupaten Sukabumi. Komoditas unggulannya di sini kebanyakan adalah padi dan kedelai. Padi dan kedelai yang merupakan salah satu bisa dikatakan makanan pokok berarti Bu ya. Dan itu merupakan komoditas strategis pembangunan pertanian yang mau tidak mau harus kami sukseskan. Keren. Nih Bu, bicara mengenai kalau Kecamatan Jampang Kulon ternyata memang salah satu penunjang sektor pangan berarti Bu ya yang ada di Kabupaten Sukabumi secara umum berarti kan karena memang penghasil padi juga. Tantangan terberat dan terbesarnya apa sih Bu? Kayak misalkan kita semua paham bahwa hari ini kan memang kayak saluran air, irigasi memang agak sulit Bu ya gitu kan. Itu dengan iklim El Nino sekarang. Betul. Itu seperti apa Bu tantangannya dan juga upaya yang dilakukan sejauh ini? Tantangannya kita karena curah hujan. Mengandalkan tanda hujan sehingga khususnya Kecamatan Jampang Kulon ini hanya mampu IP 200 dalam artian kita hanya bisa tanam 2 kali dan panen 2 kali. Itu pun yang dari masa tanam kedua yang tanam itu tidak semuanya berhasil karena curah hujannya yang kemarau ini. Ya mungkin harapannya kami ke pemerintah mungkin dari irigasinya ya, irigasinya dan yang lebih ininya sumber mata airnya sendiri
ketika irigasi dibetulkan berarti reboisasi, penghijauan kembali untuk sumber airnya dikembalikan gitu. Iya, betul. Sehingga kami penyuluh Jampang Kulon untuk menyiasatinya minimal kita nyampe IP 200 itu kita kembalikan lagi ke alam, budidayanya kembali ke alam, yaitu budidaya ramah lingkungan. Jadi mengurangi pupuk kimia, mengembalikan pupuk organik, mulai dari jerami padinya, terus limbah-limbah kotoran hewannya, seperti itu. Itu kan bicara tentang tantangan dan juga tantangan dan juga harapan dan juga solusi yang dilakukan dalam sisi sumber daya alam. Bicara tentang ada 128 gapoktan, berarti juga ada 128 poktan. Poktan ya, gapoktannya 11 berarti ya. 128 poktan. Dengan 128 poktan berarti ada ratusan juga sumber daya manusia yang terlibat dalam poktan atau kelompok tani ini. Kalau bicara tentang SDM, Bu, tantangan yang dihadapi dan solusi sejauh ini seperti apa? Barusan kan SDA-nya, sekarang SDM-nya nih Bu nih. Dari SDM sebenarnya kita nggak seimbang ya. SDM kita di sini ada cuma 6 orang. 6 orang, jadi 1 orang itu ada yang memegang 2 sampai 3 wilayah ya. Bagaimana cara kami melakukan metode penyuluhan? Betul. Kami bekerja sama satu dengan penyuluh swadaya. Yang kami angkat penyuluh swadaya itu kan berarti dari kelompok tani yang diangkat menjadi penyuluh swadaya. Minimal 1 desa ada 1 penyuluh swadaya yang membantu kami dalam melakukan penyuluhan di lapangan itu untuk SDM-nya. Kedua, kami pun menggandeng penyuluh-penyuluh swasta atau misalnya formulator ya, obat-obatan dan sebagainya. Betul. Kami kerjasamakan dengan itu karena fungsi kami kan hanya merubah sikap, perilaku dan keterampilan para petaninya, sehingga kami untuk metode penyuluhannya kami kerjasama dengan berbagai pihak yang bisa nyambung dengan kami gitu kan. Penyuluh swadaya, penyuluh swasta dari perusahaan-perusahaan obat-obatan itu. Memang juga dengan jumlah SDM yang hanya 6 orang, akhirnya memang juga menggait orang-orang yang memang juga sama-sama ingin membangun pertanian yang ada di Kecamatan Jampang Kulon berarti Bu ya. Sehingga metodenya kan kami ada metode penyuluhannya, ada kelompok, gitu kan. Kemudian yang lebih efektif kami melakukan metodenya secara anjang sono perorangan. Jadi dari orang ke orang gitu ya. Tetapi kami meminta dari orang itu kita tolong sampaikan. Betul, ke rekan-rekan yang lain. Sehingga inovasi atau perubahan apapun di bidang pertanian cepat nyampai. Barusan Ibu bilang bahwa memang juga mungkin saat ini hal yang paling mudah ada dilakukan door to door atau mulut ke mulut ya, dari 1 orang akan nyampe ke yang lain dan itu akan menjadi lebar Bu ya, dan juga mungkin harapannya inovasi yang dimiliki oleh BPP Kecamatan Jampang Kulon akan berjalan gitu kan. Bicara inovasi Ibu, punya inovasi apa hari ini Bu? Alhamdulillah kita berbangga hati ya, inovasi kita yang sudah berjalan dan sudah level ke provinsi berbangga hati ya. Keren. Iya dong. Kita punya inovasi yaitu inovasi Pohaga. Ini untuk tingkat kabupaten, alhamdulillah BPP Jampang Kulon sebagai peringkat pertama. Luar biasa. Iya. Dan masih 2021 tingkat provinsinya kami baru masuk ke top 45 besar. Tapi keren, seprovinsi Jawa Barat ternyata Kecamatan Jampang Kulon ke top 40 besar. Nah, kalau inovasi Pohaga ini sasarannya kami kelompok wanita tani. Jadi ibu-ibu nih. Bagaimana kami memberikan inovasi pemanfaatan pekarangan yang tadinya tidak dimanfaatkan bisa dimanfaatkan. Setelah dimanfaatkan bisa meningkatkan gizi keluarga. Betul. Kita outputnya yang diinginkan merubah sikap perilakunya dari tidak dimanfaatkan termanfaatkan, kemudian bisa meningkatkan nilai gizi keluarga. Betul, atau bahkan output lebih besarnya bisa menghasilkan sesuatu ya Bu ya. Outcome-nya bisa menghasilkan sesuatu, betul. Kami sebagian besar baru mengurangi pengeluaran keluarga. Nah, itu kayak misalkan cengek kue mah atau ayah di teras merenya gitu Bu. Jadi apalagi masa Covid ya. Betul. Masih ingat 2 tahun kita dilanda Covid.
ibu-ibu tidak harus ke pasar. Betul. Jadi memetik. Jadi inovasi ini selain merubah sikap dari keterampilan, merupakan edukasi juga buat anak-anak gitu kan. Bagaimana caranya anak-anak dikenalkan pertanian dari sejak dini. Iya, betul. Wow. Gitu ya. Barusan juga saya sempat ngobrol juga nih sama Bu Ucu nih, sahabat RCL dan pemirsa Kami TV, bahwa Ibu ini besok akan ke Bandung untuk menerima penghargaan. Betul. Wow, penghargaan apa, Bu? Nah, alhamdulillah ya, walaupun kami baru masuk 4 besar di Provinsi Jawa Barat, itu merupakan BPP terbaik untuk tingkat Jawa Barat. Wih, keempat Bu ya? Keempat. Wow, keren. Keempat sejabar loh sahabat RCL. Sejabar itu berarti banyak sekali kecamatan di Jawa Barat ya Bu ya? Iya. Dengan jumlah BPP yang sebegitu banyak, berarti BPP Jampang Kulon ini peringkat 4. Iya. Kalau di Sukabumi berarti peringkat pertama di kabupaten. Wih, keren, luar biasa sekali. Sudah berjalan sejauh ini dengan 128 kelompok tani. Sudah mendapatkan top 45 besar di tingkat Jabar dari inovasi yang ada, dan juara keempat sebagai BPP terbaik se-Jawa Barat tahun 2023. Harapan besar Ibu berarti punya dong dengan BPP yang ada di Jampang Kulon. Apa sih Bu harapan besar Ibu? Harapannya kami tetap istiqomah mungkin ya. Sebagai pengabdi masyarakat di bidang pertanian. Di bidang pertanian, dan harapannya dari inovasi yang ada, kami bisa mewujudkan, bisa meningkatkan taraf perekonomian yang ada di Jampang Kulon, khususnya Jampang Kulon. Mungkin satu lagi ya, yang belum ini, inovasi yang kami sedang rilis nih. Ini kan kawet Pohaga ini sudah berjalan. Sudah berjalan. Betul. Sasarannya kelompok wanita tani. Kami pun sekarang lagi merintis inovasi yang kedua, yaitu minta doanya dari semua dari komoditas kedelai, yaitu kami dengan judul dari pematang menuju hamparan. Gitu. Apa tuh Bu? Bentuk inovasinya seperti apa tuh Bu? Jadi kami ingin mendampingi petani, tidak hanya mendampingi budidayanya, tetapi kami mendampingi sampai ke pemasarannya. Wow, keren. Kalau itu kita udah berbicara berbisnis. Betul. Kalau inovasi Pohaga hanya merubah sikap perilaku gitu kan, meningkatkan gizi. Kalau inovasi yang kedua dari pematang ke hamparan, kami sudah berbicara bisnis. Jadi bagaimana caranya petani kami ajarkan tidak hanya menanam kedelai, tetapi bagaimana kami giring juga hasilnya. Kami sudah kerjasama dengan para off-taker. Wih, keren. Alhamdulillah tahun ini kami udah kerjasama dengan CP Sumber Bandung. Iya. Jadi dikawal mulai dari budidaya sampai panennya kami kawal gitu. Dari budidaya, panen, bahkan sampai distribusi berarti Bu ya? Betul. Wih, keren. Ini untuk hanya kedelai saja atau kedepannya dalam ya mungkin harapan Ibu sendiri kedepannya semua. Jadi kami ingin menjadi di rumah sendiri gitu. Jadi apa ya namanya? Gimana tuh? Ya, bukan jadi penonton. Tapi juga sebagai pelaku usaha, pelakunya juga. Betul. Karena satu wilayah itu akan berkembangnya dari kita, oleh kita, dan untuk kita juga. Itu. Wih, keren loh Bu inovasinya Bu. Jadi mulai karena kan balai penyuluhan pertanian, mulai dari penyuluhannya dulu, kemudian mendampingi tentang menanamnya. Si inovasi yang kedua ya bicaranya ya, kemudian membantu gimana cara panennya, bahkan sampai mendistribusikannya. Wih, ini kami menjawab fungsi BPP yang fungsi kelima, yaitu bahwa BPP itu harus mampu sebagai pusat jejaring kemitraan. Itu jawaban kami BPP Penyuluh Jampang Kulon untuk menjawab tantangan itu ya, fungsi dari 5 fungsi BPP itu. Berarti memang BPP Jampang Kulon sudah melaksanakan kelima fungsinya sebagai BPP. Wah, luar biasa. Kami tetap komitmen istiqomah di bidang pertanian, melakukan pendampingan ke petani. Oke, Ibu mungkin terakhir nih dari kita, apa sih yang ingin Ibu sampaikan untuk umumnya masyarakat Kabupaten Sukabumi, khususnya untuk masyarakat Kecamatan Jampang Kulon? Yang terakhir yang Ibu sampaikan. Harapan saya tetap bahwa ikon kami ingin menjadi tuan di rumahnya sendiri. Betul. Potensi Jampang Kulon dengan luas 2.817 hektar yang hanya mengandalkan curah hujan, tetapi kami bisa memanfaatkan potensi itu. Bagaimana caranya? Ketika
tidak ada hujan, kami bisa memanfaatkan lahan-lahan yang tandus menjadi subur. Itu harapan, sehingga petani kami bisa bergairah, tidak usah keluar gitu. Jadi mengembangkan potensi yang ada, selain dari lahannya juga dari sumber daya alamnya. Karena sumber daya manusianya. Karena kami yakin penjualnya yakin bahwa SDM Jampang Kulon itu sangat luar biasa. Ih, keren. Ya, itu harapan kami. Wah, luar biasa sekali. Ibu Ucu, terima kasih banyak sudah berbincang dengan kita. Semoga juga BPP Jampang Kulon dengan prestasi yang ada juga semakin memajukan Jampang Kulon khususnya, atau bahkan bisa membantu memajukan Kabupaten Sukabumi umumnya. Ibu Ucu, terima kasih banyak sudah berbincang dengan kita. Sahabat RSL juga terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di perjumpaan selanjutnya dengan OPD yang lain, dengan bidang yang lain. Sampai ketemu lagi, saya SK Perdana bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.